بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا كريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال سيدنا الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. ولتكن أوقاتك بعد الصلاة إلى طلوع الشمس موزعة على 4 وظائف. Waltakun dan hendaknya ada awqatuka apa waktu-waktumu ba'da salah sesudah salat subuh ila tulu'i syamsi sampai terbit matahari muwazza'atan yaitu terbagi, makna asalnya dipencar itu. Muwazza'atan yaitu dibagi atau terbagi ala arba'ati wadhaifa atas 4 banyak-banyak kegiatan. Wadhifatin fid da'awat, satu kegiatan di dalam banyak-banyak doa, artinya berdoa. Wa wadhifatin fil adhkar, dan satu kegiatan di dalam banyak-banyak zikir wal tasbihat, dan banyak-banyak tasbih. Tukarriruha, yang mengulang-ulang kamu ha akan adhkar wa tasbihat fi subhatin, di dalam tasbih. Ini tasbih kayu itu, ya. Subha ini tasbih, alat hitung wirid. Jadi subha ini apakah boleh atau tidak? Jelas-jelas boleh. Jadi sunnah atau tidak? Sunnah secara langsung kepada Nabi SAW tidak ada. Jadi Nabi tidak pernah pakai tasbih. Tapi sahabat banyak yang pakai. Ya. Kalau kanjeng Nabi sendiri tidak. Tapi sahabat banyak yang pakai. Salah seorang istri Nabi SAW, apakah itu Siti Saudah atau Ummu Salamah, saya lupa itu, radhiyallahu taala an azwajin Nabi SAW, itu punya kalau tidak keliru 2000 biji korma. Tidak tidur beliau itu, salah satu istri Nabi SAW, kecuali membaca tasbih dengan 2000 biji korma itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu dia. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an itu juga tidak tidur kecuali sesudah bertasbih dengan tasbih yang dia bikin dengan subhah, dengan ikatan-ikatan di benang, itu diikat, benang itu diikat 1, 2, 3, 4. Jadi sebelum tidur kalau tidak keliru itu baca 12.000. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi pakai tasbih itu athar as-sahabah banyak sekali. Apalagi sesudah sahabat. Kenapa tasbih itu hanya 99 atau 100 dibikin 100 kan gampang. Bikin tasbih seperti itu, satu, supaya gampang baca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar setiap selesai sholat atau sebelum tidur. Kemudian kalau tasbih itu 100 gampang kaliannya itu. Lipat gandanya gampang. Bahkan ada tasbih yang 500, ada yang 1000. Tergantung. Jangan suka beli yang hanya 33 itu. Itu tasbih malas namanya. Tasbih malas itu 33. Bagaimana nggak mengkalikannya itu? Iya, kalau cuma subhanallah, subhanallah, subhanallah saja. Apa boleh kegeleng bentak gelengan tasbih ya. Lah aja gelengan tasbih warwa. Mun tasbih aja kegeleng. Bo anak-anak gelengan tasbih. Kegeleng tak kebirit, tak becek, tak poter. Kegeleng karena apa dia mar. Jadi
ke tasbih benih ke kalong benih ke gelang tapi yang kue bitong ya kecuali tepan repot tako elang ke kalong tak apa ya benih keng agaya jadi ke gelang tak tapi kalau tasbih itu ke gelang ke lah ke aleng gelang ke lah gelang tasbih dah emah udah se naudzubillah anteng sompat ko penga tuh ya Allah Allah yahdihim yang Islam Misr. Jadi kalau santri itu pasti harus punya tasbih. Harus punya tasbih itu. Wa wadhifatin fi qiraatil Qur'an dan satu kegiatan di dalam membaca Al-Qur'an, wa wadhifatin fit tafakkur dan satu kegiatan di dalam bertafakkur. Bertafakkur itu misal pagi-pagi itu melihat ke timur, subhanallah sambil bertasbih. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjalankan atau mengatur atau menyuruh memerintahkan matahari itu terbit, berjalan, bumi diam, ada sebagian pendapat yang buminya yang berputar, mataharinya diam. Subhanallah. Tafakur dengan apa yang telah dicipta oleh Allah di dalam diri kita, pikiran kita ini apa pikiran itu apa? Kita kan tidak tahu. Kita taunya kita punya tangan, kaki, kita punya wajah, hidung, kita punya lisan, kita punya kuping, punya kaki. Itu dalam perut kita ini kita tahunya kalau ketika kita ke dokter di lab atau kita baca buku bahwa dalam tubuh kita ini ada ininya, ada ininya, ada ininya. Tapi pikiran tidak ada yang bisa mengetahui apa pikiran itu. Pikiran itu begini-begini, hati ini isinya hati begini-begini. Ikhtilafat, perbedaan pendapat sangat banyak. Maka Allah SWT tegaskan dalam Al-Quran, Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh. Orang Yahudi itu ngetesnya kepada Nabi SAW, ruh itu apa? Akhirnya turun ayat, Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Sudahlah, banyak pendapat tentang ruh itu. Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu khusus perkara yang tahu hakikatnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Kita berpikir, ini kita akan punya pikiran. Berpikir tentang pikiran kita, kok kita bisa berpikir? Kita sudah tidak bisa itu. Tidak bisa, kita kok bisa berpikir? Oh karena begini, begini, begini. Orang koma itu, orang kelenger itu nggak bisa berpikir. Inilah, ini kekuatan ini, kekuatan ini. Ya, banyaklah pendapat itu, tapi yang jelas kita tidak bisa idrok, kita tidak bisa nebak secara 100% yang tentang pikiran kita itu sendiri, tentang isi hati kita sendiri. Yang tahu itu hanyalah yang secara mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa tafakkar fi dunub wa wadifatin fi tafakkur wa tafakkar fi dunubika wa khatayak, dan bertafakkurlah kamu fi dunubika di dalam dosa-dosamu wa khatayak dan kesalahan-kesalahanmu wa taksirika dan lalaimu atau kelalaianmu fi ibadati maulak di dalam menyembah Tuhanmu wa ta'arrudika dan menjerumuskanmu, yani kita menjerumuskan diri dan menjerumuskan dirimu liaqabihi kepada siksanya maulak al-alim yang pedih, wasakhatihi dan marahnya maulak al-azim yang besar. Kita sering tiap hari itu melakukan hal-hal yang bisa bikin marah Allah. Kita bermaksiat, kemudian minimal kita lupa kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman, Rahimnya, Rauf, Latifnya selalu mengampuni kita. Wa turattibu bitadbirika auradaka. Jadi itu atap ke atas tukarriruha. Ya, tukarriruha wa turattibu, dan mengatur kamu, mentertib kamu bitadbirika dengan aturanmu, auradaka tadbir bitadbirika dengan aturanmu, auradaka akan wirid-wiridmu fi jami'i yaumik di dalam semua yaumika harimu, litadadaraka bihi ma farata min tafsirik, supaya tahu kamu bihi dengan tertib
bihi dengan tertib, ma akan perkara, farata yang lalai, ma min taksirika karena kelalaianmu, atau yang tertinggal. Farata itu yang jatuh, yang tertinggal. Ma min taksirika karena kelalaianmu. Artinya tertib itu, kenapa wirid itu kita tertib? Ba'da maghrib kita rotib al-haddad, sesudah wirid-wirid biasa rotib al-haddad, misalkan sesudah isya baca apa, sakron dengan apa namanya itu, dengan al-mulk. Habis subuh baca ini, baca itu. Habis maghrib baca ini, baca itu. Kenapa tertib seperti itu? Supaya kita ini ingat mana yang belum kita baca. Itu gampang itu untuk mengingat. Oh, tadi saya ba'da maghrib nggak baca. Jangan-jangan kamu tadi baca habis duhur. Nggak biasa itu. Saya kalau rotibul haddad biasa ba'da maghrib. Artinya kalau sudah ingat ba'da maghrib nggak baca, berarti memang nggak baca. Nah itu dia yang dimaksud Imam Ghazali itu, wa turattibu bitadbirika awradaka fi jami'i yaumik litadaraka bihi ma farat min taksirik wa tataharraza bihi min at-ta'arud li sakhatillah. Ini wa tataharraza, ini atap kepada tadarakah ya, dan menjaga kamu bihi dengan tertib, minat ta'arrud ya, dari terjerumus li sakhatillah akan amarahnya Allah azza wajal fi yaumik, di dalam harimu. Jadi kalau sudah ada tertib dari jam sekian ke sekian ngaji, dari jam sekian ke sekian wirid, dari jam sekian ke sekian sholat, dari jam sekian makan. Ini kalau sudah punya kegiatan seperti itu, kita ini nggak gampang bikin maksiat. Karena maksiat itu paling mudah dilakukan ketika adanya faragh. Ketika ada faragh. Faragh itu apa faragh? Kesempatan, waktu kosong. Jadi ada yang mengatakan inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Jadi coba tulis inna syababa wal faragha, pakai ghin, wal faragha wal jidah, jim dal ya, tak marbutah, bikin pager ya. Mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah, ayyu mafsadah. Jadi arba'atun bukan itu apa namanya tadi, inna syababa wal faragha wal jidah. Bujangan itu kalau tidak punya kegiatan masalah. Orang secara umum kalau tidak punya kegiatan yang positif condong negatif. Jidah, kekayaan. Kita kalau punya kaya, banyak duit, itu gampang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau kita tidak punya ilmu, atau kalau punya ilmu tidak diamalkan ilmunya, maka yang akan terjadi seperti itu. Naudzubillah. Kita kemarin tuh ada kabar kan, anaknya itu siapa namanya itu, anaknya Rizal Bakri, Abu Rizal Bakri, bapak itu yang kaya raya itu, siapa namanya itu yang nikah dengan Nia Ramdhani itu kan, dia itu kan kaya, mau makan di rumahnya apa yang tidak ada, lengkap dengan dokter ada di rumah dan lain sebagainya, mobil tinggal milih dan lain sebagainya. Ternyata kemarin itu tertangkap nyabu dia, suami istri sih, nyabu. Ketika nyabu ditahan, ketika ditanya alasannya apa alasan kalian itu kenapa nyabu? Pusing, stres kenapa? Nggak punya kegiatan agama. Kalau kita menilainya gampang saja, tidak punya kegiatan positif, stres. Coba ngaji tiap hari,
belajar agama tiap hari. Dia kan kaya, kaya raya, bukan kaya biasa. Mintalah satu ustadz, ayo ustadz datang, saya punya langgar kecil di rumah tiap hari, tolong didik kami, tolong bacakan kepada kami kitab apalah, Bidayatul Hidayah, atau kitab-kitab tasawuf tentang hati. Mantap, cuman olahraga, makan, hiburan, ke salon tiap hari. Iya, stres, gampang stres, uangnya bikin stres. Kalau kita stres dari uang, alhamdulillah. Bismillah. Mayoritas itu masyarakat kan stres cari uang, artinya pusing lah, nggak stres lah. Nah, dia itu uangnya banyak tapi stres dengan uangnya itu. Kenapa? Karena jauh dari pendidikan agama. Wa tanwil khaira li jami'il muslimin, dan berniat kamu akan kebaikan untuk semua orang Islam. Jadi pagi-pagi itu saya hari ini mau kerja apa ya? Niatkan di dalam hati, saya hari ini akan berbuat baik kepada siapa yang membutuhkan. Untuk orang Islam ada undangan, ada tolong menolong dan lain sebagainya. Wa ta'zimu ala, dan berniat kamu ala alla tastaghila, akan tidak sibuk kamu fi jami'i naharika, di dalam semua naharika siangmu, illa bi ta'atillahi ta'ala, kecuali dengan taat kepada Allah. Berniatlah hari demi hari kita akan isi dengan taat kepada Allah. Wa tufassilu fi qalbika at-ta'ati allati taqdiru 'alaiha. Wa tufassilu, dan memisah kamu, fi qalbika, di dalam hatimu, at-ta'ati, akan banyak-banyak taat, allati taqdiru 'alaiha, yang mampu kamu 'alaiha, atas taat. Wa takhtaru afdalaha, dan tufassilu, dan memisah ya. Wa takhtaru, dan memilih kamu, afdalaha, akan afdalnya, paling utamanya taat. Ini taat hari ini apa saja? Ini. Ketika tidak bisa terlaksanakan semua, maka yang paling afdal yang harus dikedepankan. Wa tata'ammalu fi tahyi'ati asbabiha, wa tata'ammal, dan berusaha kamu fi tahyi'ati asbabiha, dalam menyiapkan asbabiha, sebab-sebabnya taat, litashtagila biha, supaya sibuk kamu biha, dengan ya taat. Wala tada' angka tafakkur, dan jangan tinggalkan angka darimu at-tafakkurah, akan bertafakkur fi qurbil ajal, di dalam dekatnya ajal. Kita tidak tahu kematian itu kapan. Kita dalam sehari semalam itu harus ada waktu untuk bertafakkur itu. Wa hululil maut, dan datangnya kematian. Al-qati', yang memutus, lil amal, akan cita-cita atau angan-angan. Wa khurujil amr anil ikhtiyar, dan keluarnya perkara anil ikhtiyar, jauh dari memilih, jauh dari bisa memilih. Artinya apabila Allah SWT telah menetapkan bahwa A, B, C mati tanggal sekian, sudah tidak bisa ada pilihan lagi. Maka kita harus punya bekal untuk itu, dan selalu berpikir dalam waktu kita ini ada waktu khusus untuk tafakkur itu. Jadi gunanya apa? Kalau kita sering tafakkur tentang hululul maut dan qurbul ajal, maka kita enggan untuk bermaksiat, tak mau bermaksiat kita. Wa husulil hasra, dan datangnya kerugian, wan nadamah, dan kastah. Apa kastah? Penyesalan, bitulil ikhtirar, dengan panjangnya tertipu. Kita tertipu dengan dunia ini kalau tidak berpikir tentang akhirat kita. Waliyakun fi min tasbihatika wa adkarika asyru kalimat, dan hendaknya ada min tasbihatika, yaitu dari tasbihmu, wa adkarika, dan zikir-zikirmu, apa 10 kalimat. Ahaduha,
Adapun salah satunya ya asyur kalimat, artinya sesudah subuh ini, zikiran sesudah subuh. La ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kedua, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Ketiga, la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizul ghaffar. الرابعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 5. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. 6. سبحان الله العظيم وبحمده. 7. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة والمغفرة. 8. اللهم لا مانع لما أعطيته. Ini tauhid besar ini. Allahumma ya Allah la mani', tiada yang melarang. 5. Akan perkara ataita yang engkau memberi, yang memberikan engkau. Wala mu'ti, dan tiada yang memberi. 5. Akan perkara mana'ta yang melarang engkau. Wala radda, dan tiada yang menolak. 5. Akan perkara qadaita yang telah memastikan engkau. Wala yang faudin, tidak bermanfaat dal jaddi, akan yang punya kekuatan minka darimu. Al jaddu, apa kekuatan atau kekayaan. Artinya tidak ada kekuatan apapun yang bisa melawan atau menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa tasi'ah, adapun yang 9. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i was sami'ul alim. Dalam sebuah hadis diterangkan, siapa yang pagi hari membaca Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i was sami'ul alim 3 kali, maka dia itu di hari itu dijaga oleh Allah. Kalau sore hari baca ini 3 kali, maka dia dijaga sampai pagi. Fakarrir kulla wahidatin min hadhil kalimat fi subhah. Maka ulang-ulanglah kulla wahidatin, akan tiap-tiap satu min hadhil kalimat, dari ini banyak-banyak kalimat yang 10, fi subhatin, di dalam tasbih, di dalam subhah itu. Subhah ini tasbih itu yang biasa disaku itu. Imma mi'ata marrah, bisa saja 100 kali per itu, au sab'ina marrah, atau 70 kali, atau 10 kali. Wa huwa aqalluha, adapun asyra marrat, yaitu paling sedikitnya apa namanya? Kalimat liyakuna, atau paling sedikitnya adat, liyakuna al-majmu', supaya ada apa? Kumpulan atau total. Majmu' itu total, mi'ata marrah, yaitu 100 kali. Walazim hadil aurad, dan teruslah, artinya tetapilah, tetapna sambian, apa bahasa Indonesia yang nyaman. Hadil aurat, akan ini banyak-banyak aurat. Wala tatakallam qabla tulu'i syamsi, dan jangan berbicara kamu sebelum metunya matahari. Fafil khabar, maka disebut dalam hadis, inna dzalika afdalu min i'taki thamani riqabin min waladi Ismail. Inna dzalika, adapun itu ya, aurat, afdalu, yaitu lebih afdal, min i'taki thamani riqabin, dari memerdekakan 80 budak, min waladi Ismail, dari sebagian dari keturunan Nabi Ismail. Artinya kalau ada, pastinya tidak ada budak dari keturunan Nabi Ismail itu. Ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam, ala nabiyina, yaitu mudah-mudahan atas Nabi kita, wa alaihi, dan Nabi Ismail, adapun salawat dan salam. A'ni, bermaksud aku, al-istighala, akan sibuk bidzikri, dengan zikir, ila tulu'i syamsi, sampai metunya matahari, min ghairi, dari tanpa ayyatakhallalahu, dari tanpa nyelati, akan zikir, kalamun, apa, berbicara. Artinya kalau habis subuh itu sibuk dengan zikir, baca Quran, sholawat, yang kalau himbauannya Imam Ghazali yang tadi itu, yang 10 itu. Fa'lam dzalik tuwaffaq insyaallah taala. Fa'lam, maka ketahuilah, dzalika, akan itu, al-madhkur,
Semuanya tadi zikir-zikir dan ilmunya itu tuwafak, maka diberikan taufik kamu insyaallah taala. Allahumma ja'alna minal muwaffaqin. Mudah-mudahan kita dijadikan di antara orang-orang yang selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu adalah qudrah al-ilahiyah uh, allati ja'alaha Allah Subhanahu wa taala fi 'abdihi. Kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu untuk lit-ta'ah wal ibadah, untuk taat dan ibadah, itu taufik namanya. Taufik adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya untuk melakukan taat, itu taufik. Yani ja'lul qudrah yani fil abdi lit-ta'ah, itu taufik. وفقنا الله وإياكم بما يحب وترضى آمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.